akan mendapatkan sertifikat pendidik. Di sertifikat pendidik bisa ikut PPD, karena PPD atau apa namanya itu RPD ini kami karena sudah menunggu baru memulai banyak juga, alhamdulillah juga terasanya. Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir pada hari ini dan banyak yang kita sampaikan. Cuma saya mengingatkan bahwa setiap perubahan ada sedikit beradaptasi. Beliau menekan kepada semua ASN agar mengikuti pengawas sekolah yang saya hormati Bapak Ketua K3S dan Ibu Ketua Gugus 02 Kecamatan Sapi, yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah SDN di Gugus 02 Sarni. Baik, untuk selanjutnya sebelumnya mohon izin dan mohon maaf karena bukan bermaksud saya ini mau menggurui, tetapi kita sharing, kita belajar bersama karena tuntutan yang sedang kita hadapi sekarang adalah kita dihadapkan dengan CGP dan UPP. Saya Sofyan Rasad, lahir di Sumeneb pada 9 September, menempuh pendidikan S1 PGSD di Universitas Terbuka, lulus pada tahun 2007. Saya senang membaca dan mengimajinasikan apa yang saya alami dengan tulisan. Jadi walaupun hobi saya menulis, tetapi saya tidak pandai menulis sebuah cerita. Artinya kemarin untuk 1000 guru menulis, saya mendapatkan amanah dari Bapak Pengawas untuk ikut 1000 guru menulis. Di tahap pertama ada pengisian CV atau kurikulum vitae, ada unggah dokumen, ada pengisian esai. Hal-hal yang perlu diperhatikan ini berdasarkan pengalaman saya. Jadi kita dalam menjawab itu tidak hanya menjawab secara singkat, tetapi perlu pengembangan. Yang pertama, isi CV dengan lengkap. Jadi kurikulum vitae ini Bapak Ibu isi dengan lengkap. Artinya kalau memang datanya ada, kita masukkan. Kalau datanya ada, kita masukkan. Kalau misalnya datanya tidak ada, seperti misalnya Bapak Ibu yang suka kan tidak punya NIP dan lain sebagainya, itu kita beri saja, strip saja. Setelah Bapak Ibu nanti lulus di tahap pertama, itu nanti ada tahap 2. Tahap 2 ini simulasi mengajar dan juga wawancara. Hal yang perlu diperhatikan, yang pertama pada saat simulasi mengajar. Jadi ini juga berdasarkan pengalaman yang saya alami. Mudah-mudahan nanti Bapak dan Ibu bisa lulus tahap 1, bisa lulus tahap 2, dan kita gugus 02 bisa bersama-sama bergerak untuk menyelesaikan CGP ini dan bisa berkontribusi menjadi agen perubahan pada pendidikan. Yang pertama adalah topik yang dikuasai. Jadi Bapak Ibu jangan ambil topik yang berat. Artinya kalau kita tidak menguasai topik itu untuk dijadikan simulasi, untuk dijadikan RPT, kita jangan ambil topik yang berat, yang bisa kita pahami, yang mengajarnya enjoy. Kemarin kebetulan walaupun saya tidak terlalu senang PKN, saya ngambil PKN. Kenapa? Karena materinya ringan, sederhana, tetapi implementasinya kepada siswa, kegiatan-kegiatannya itu lebih terfokus kepada siswa. Karena pada program sekolah penggerak, pada program kurikulum merdeka, itu kan fokusnya kepada siswa. Jadi
Bapak dan Ibu bisa mencari topik yang sesuai dengan apa yang bisa Bapak Ibu kuasai, sehingga topik itu nanti pada saat simulasi bisa terselesaikan, bisa mengalir dengan baik. Kemarin saya menggunakan alat peraganya cuma foto dan video. Foto saja. Jadi saya print, saya tempel-tempelkan, saya jelaskan, anak-anak suruh diskusi. Setelah itu penilaian, evaluasi, dan berakhir. Tetapi dari apa yang kita simulasikan itu nanti ada sesi tanya jawabnya. Ada sesi tanya jawabnya sekitar 15 menit sampai 20 menit. Terima kasih. Jadi untuk RPP ini bebas Pak. Kita misalnya ngajar kelas 1, kita maunya di materi kelas 4 itu kok bagus dan mudah. Tetapi RPP itu nanti yang kita buat. Tidak ada batasan RPP kita ngajar kelas berapa. Bahkan di RPP itu bisa kita bentuknya RPP, bisa kita modul. Kemarin saya karena kelas 4 itu sudah menggunakan modul, tetapi saya kok karena di modul itu cakupannya agak luas, jadi saya ubah ke RPP, dibuat RPP baru. Makanya tadi dikatakan oleh Pak Jun jangan sampai ngambil RPP di internet. Di tahap kedua ini ada simulasi dan juga ada wawancara. Yang pertama, kuasai materi yang sudah ditulis di esai. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh tim penilai itu semua yang sudah kita tulis. Makanya tadi di awal saya mengatakan bahwa jangan sampai ada yang tidak kita lakukan kita tulis. Terkadang kita lupa Bapak Ibu. Apalagi sebelum kita masukkan ke SIM PKB, TLS-nya itu tidak kita ketik dulu di Word. Terkadang lupa. Jadi tadi sudah dikatakan di awal lebih baik diketik di Word dulu, nanti dimasukkan, baru dimasukkan. Kenapa? Karena nanti yang di Word ini bisa kita pelajari. Nanti setelah tahap 1 selesai, itu biasanya jawaban yang sudah kita tulis itu hilang Bapak Ibu. Ya, Bu Emin. Sudah dibuka kan, bilang kan, tidak ada kan esai dan lain sebagainya. Makanya kalau kita punya Word, kita masih bisa belajar. Setidaknya mengingat-ingat, karena nanti tim penilai itu akan menanyakan tentang apa yang sudah kita tulis. Dan kata kuncinya untuk mengisi di esai itu jangan sampai saya akan melakukan titik-titik. Nah, jangan sampai seperti itu. Kenapa? Karena yang diminta di sini apa yang sudah kita lakukan. Saya sudah melakukan pembelajaran yang inovatif seperti ini. Saya sudah memberikan pembelajaran, anak diminta untuk melakukan percobaan ini. Jadi kita sudah melakukan. Jangan sampai. Kalau Bapak Ibu yang punya kemampuan lebih di atasnya EBP, monggo tidak apa-apa untuk mendaftar di pengajar praktik. Karena nanti karena nanti pengajar praktik ini yang mendampingi CGP. Tadi sudah saya sampaikan waktu untuk satu soal itu sekitar 4 jam. Jadi jangan sampai kita setelah membuka soal itu kita tidak segera menjawab. Yang kedua, syarat masuk aplikasi dan membuka soal esai waktunya sudah mulai berjalan. Jadi ditulis di Word dulu. Yang keempat, kelima adalah perhatikan jumlah karakter. Ya, jadi eman-eman Bapak Ibu sudah nulis banyak, nanti karakternya lebih karena di situ kalau karakternya lebih juga tidak akan bisa menyimpan, nanti merah. Bapak Ibu, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau misalnya nanti ada yang masih kurang paham, kurang jelas, monggo Bapak Ibu bisa bertanya kepada saya atau Bapak Ibu guru yang lain yang sudah lulus tahap 1 atau yang sudah mengerjakan terlebih dahulu. Jadi itu saja, semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Salam dan bahagia. Mari kita bersama
untuk tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Semoga kita semua guru-guru hebat di gugus 02 ini menjadi guru yang tetap bersemangat, bisa lulus untuk EGP Angkatan 9 ini. Amin ya rabbal alamin. Sekian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua, walaupun waktu kita hanya sedikit Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan kesempatan ini menjadi kesempatan yang lebih baik bagi Bapak Ibu. Yang terakhir adalah penutup. Untuk itu mari kita tutup pembacaan dengan Alhamdulillah. Saya sebagai penata acara, jika ada kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.